Kalimat yang sangat populer di surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11 ini adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hartosna nabu sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum terkecuali kaum tersebut yang merubahnya. Terjemahnya masih benar, tapi tafsirnya banyak yang salah. Gimana tafsirnya? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum terkecuali kaum yang merubah itu sendiri. Berarti lamun urang hayang berubah, urang teh kudu melakukan perubahan, begitu? Motivasi disebut ayat motivator. Dulu zaman Bung Karno jadi presiden, interval tahun 45 sampai 66, ketika gencar-gencarnya revolusi, istilahnya sampai disebut nanti surat atau ayat Soekarno. Beliau sering menyitir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita suatu bangsa mau berubah, maka kita harus melakukan perubahan. Maka kalau kita ingin kaya, kita urus usaha. Lalu kurang ingin pintar, kudu diajar, kira-kira gitu. Maksud ayat itu bukan itu. Begini, maksud ayat itu menurut Tobari dalam hadisnya, dalam tafsirnya menurut Tobari adalah pada dasarnya manusia itu diberikan kebaikan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu menjadi tidak baik, tidak mendapatkan kenikmatan, itu karena dirinya. Dapat dipahami? Di dalam surah Ar-Rum, surah berapa Ar-Rum? 30. Ayat yang ke-30, lihat. Surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat yang ke-30. Coba lihat. Sudah dapat ayat yang ke-30? Surah Ar-Rum, surah ke-30, ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Nah, ada kalimat ini nih. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Apa arti fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha? Artinya adalah bahwasanya fitrah Allah itu atau fitrah dari Allah dalam proses menciptakan manusia, atau manusia diciptakan berdasarkan fitrahnya, atau manusia dilahirkan, diciptakan awalnya sesuai dengan fitrahnya. Kalau dalam hadis Al-Bukhari, kullu mauludin ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah, maka include Allah menjamin rizki manusia. Allah menjamin segala sesuatunya kepada yang telah Allah ciptakan. Di dalam hadis, ini ada hadis terkait dengan proses penciptaan manusia. Ini saya bacakan hadisnya. Di dalam proses penciptaan manusia,
bahwa manusia itu ketika berproses, awalnya dari apa manusia dilahirkan itu? Dari nutfah, setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Setelah usianya 40 hari kali 3 berarti berapa bulan? 4 bulan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniup ruh. Setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 hal. Ini hadisnya nih. Saya baca hadisnya. Marahilul khalqi, proses penciptaan manusia. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata Ibnu Mas'ud atau Abu Abdurrahman, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan dia Rasulullah as-shadiqu, orang yang jujur, al-masduqu, yang terpercaya. Jadi Rasul itu jujur dan terpercaya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari sebagai nutfah atau setetes mani. Summa yakunu alaqatan misla zalik, kemudian selama 40 hari juga menjadi alaqah, menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian selama 40 hari juga menjadi segumpal daging. Summa yursalu, kemudian diutus, ilaihi, pada proses orang yang tadi selama 4 bulan tadi atau 40 hari kali 3, al-malaku, seorang malaikat, bayantuhu, lalu malaikat tersebut meniupkan bihi, padanya, ar-ruha, ruh, wa yu'maru, dan memerintahkan, wa yu'maru, dan diperintahkan kepada malaikat tadi, bi arba'i kalimatin, 4 kalimat atau 4 ketetapan. Kemudian apa? Bikat bilismihi, ditetapkan rizkinya, wa ajalihi, dan ditetapkan ajalnya, wa amalihi, dan ditetapkan amalnya, wa sakyun au sa'idun, baik dan buruknya. Jadi ketika di dalam rahim itu selama 4 bulan ditiupkan roh. Maksudnya begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya begini, sesungguhnya Allah itu telah menganugerahkan kepada suatu kaum, kepada manusia, kepada suatu bangsa berbagai macam kenikmatan dan kebaikan. Kalau bangsa itu, kalau kaum itu tidak bersyukur, kufur nikmat, kemudian menjadi ada masalah yang dia terima dikarenakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sesungguhnya bangsa Indonesia telah dianugerahi berbagai kenikmatan yang luar biasa, hamparan tanah yang luas, sumber daya alam yang banyak, dikasih hutan yang lebat, dikasih barang tambang yang luar biasa. Namun
jika hutan yang lebat tersebut, jika tambang yang banyak tersebut tidak menjadikan sejahtera rakyatnya, tidak menjadikan rakyatnya makmur, bahkan hutan yang lebat itu, lautan yang luas itu, sungai yang luar biasa itu menjadikan bencana kepada bangsa Indonesia, apakah itu banjir bandang, apakah itu tsunami, bukan karena Allah, karena kaum itu sendiri. Itu maksudnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib baik, maka Allah akan mengirimkan bala kepada kita. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nah, jika engkau bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, pasti kalau kita Allah tambah, kita diberikan umur yang panjang. Kalau kita bersyukur, Allah tambah kenikmatan. Apa kenikmatannya itu? Bisa jadi ketika pada waktu muda ada yang belum bisa dilakukan, ketika tua bisa dilakukan. Bisa jadi ketika muda karena kerja sibuk bisnis, sibuk jadi karyawan, waktu ngaji terbatas. Tapi sok sana jangan waktunya terbatas tetap ngaji. Tapi sok sana terbatas tetap ikut ngaji, itu kan rasa syukur. Ketika tua Allah tambah jadi kesibukannya, tambah untuk talabul ilmiah. Maka ibu-ibu yang waktu jadi guru ngaosna saminggu sekali, ayeuna ketika pensiun jadi setiap hari, eta teh la azidannakum, nikmat. Kalau misalkan pada waktu dulunya tidak Allah berikan nikmat karena bersyukur, betapa banyak ayeuna Bu, mohon maaf, orang pensiunan nelpon, ieu aja jual mancing, iraja jual kaditu kadieu. Saya lihat ini, mohon maaf, Pak, pesan fotografer ya. Di saya Bapak Ibu, ada jamaah yang belajar bahasa Arab, ibu-ibu, bukan 50 tahun, bukan 60 tahun, bukan 70, ada yang 77, ada yang 77 tahun masih belajar tiap hari, disuruh nasri, aduh kalau salah diulang lagi ada yang 77 ada, 76 ada, 75 ada yang 68, Bu Eti 68 ya? Ya, Bu Eti kena 58, 68, Bu Hani 76 ya? Akhir 50. Ada Ibu Dokter Asmariana itu 77. Sekarang 78. Oh, 78 sekarang. Bu Eti 66 ya? Alhamdulillah. Bu Ida di atas 70. Tapi di Solo Nasir Nasoro yang suruh Nasron Nasir Balancar Pak Dorobot yang ribu dorban Balancar makan Sulasi Mujarab, Sulasi Majid. Saya ada pengajaran tasrif. Saya ngajar Pak di Jakarta, ngajar bahasa Arab di rumah anak. Pelajarnya banyak juga doktor. Mau balik, tapi nggak usah terbiasa. Kalau aduh sudah saya kabelnya isi mabul, isi bukron, aduh pusing gitu ya. Ini ibu-ibu belajar bahasa Arab coba dialog. Ini kalimat apa? Isim tahun, isim yang dilupakan, bukan apa belajar Pak. Kabel juga pengaruh ya. Luar biasa. Nah maksud saya bisa jadi semangat ibu-ibu yang belajar meskipun sekarang sudah tua, karena pada waktu mudanya dipergunakan untuk thalabul ilmi dengan keterbatasan waktu. Sekarang Allah beri ruang waktu yang lebih luas dan sekarang ada waktu untuk bisa dioptimalkan sebagai bagian dari la azidannakum. Begitupun harta. Kalau dulu ibu-ibu ya atau bapak masih muda, anak kan masih sekolah, masih kuliah, kita disibukkan dengan biaya operasional anak-anak kan? Tapi meskipun kita punya anak sekolah, anak kuliah, tetap aja kita teh menyisihkan untuk infak perjuangan. Nah sekarang sudah pensiun,
Kalau Lukman minta difotoin. Gini analoginya Bapak Ibu ya. Ada money changer ya, tempat penukaran uang. Ibu Jul gado artos 1 miliar rupiah. Angkat ke Jepang. Di Jepang sudah berlaku mata uang yen. Tidak menerima yang lain. Ayeuna anak artos 1 miliar. Di itu transaksi biasa mah. Ayeuna misalkan Bu Linda gado artos 1 miliar. Angkat ke Inggris. Di Inggris mata uangnya pound sterling. Tidak menerima rupiah. Dia bicara 1 miliar teh ketika akan dipergunakan kali satu pound sterling bisa transaksi enggak? Harus ditukar dulu dari rupiah ke yen. Di Saudi kalau ada aturan tidak menerima rial harus ditukar dulu jadi rial. Maksud saya begini, kita punya harta banyak, punya rumah luas, punya harta banyak, punya miliaran. Tapi miliaran ini kalau kita meninggal nanti di akhirat, bukan uang kita yang kita miliki berjubel-jubel itu, tapi uang yang kita sisihkan untuk infak fisabilillah yang menjadi uang kita. Dapat dipahami? Sekarang kita punya 1 triliun di dunia, tapi kita dipakai infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Meninggal nanti di sana kita, ya malaikat, uang saya 1 triliun. Kenapa justru hanya ada 1 juta? Cek malaikat, ya 1 triliun dan udah diinfakkan ke 1 juta. Itu setiap Jumat 2.000. Jangan sampai Pak, mumpung masih hidup. Iza matal insanu in kota anu amaluhu illa min salasatin. Apabila seseorang itu wafat, meninggal, akan terputus semua paha amalnya. Illa min salasatin, kecuali 3. Apa? Min sodakotin jariyatin, yaitu sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah menuju menang. Sekarang ibu punya 100 juta, 50 juta diinvestasikan untuk kepentingan ijul Islam muslimin, tak akan selesai. Punya uang 10 juta, investasikan. Itu uang kita yang berlaku di Jepang lalu yen. Itu uang kita yang berlaku di Amerika kalau dolar. Tapi kita punya uang 1 triliun rupiah, tidak pernah ditukar ke money changer. Datang ke Amerika berlaku dolar, tidak berlaku. Datang ke Jepang yen, tidak berlaku. Datang ke Saudi tidak berlaku. Dan kita jangan sampai salah. Hakikat uang kita yang akan menyelamatkan kita, yang akan membantu kita adalah uang yang kita pergunakan untuk ijul Islam wal muslimin dalam segala bentuknya. Jadi Bapak Ibu, kajian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Indonesia itu negeri yang sangat luas. Bapak Ibu tahu daratan Indonesia berapa luasnya? 1,9 juta kilometer. Lautan kita 3,2 juta kilometer. Daratan dan lautan kita 5,1 juta kilometer. Saudi Arabia 2 juta. Bari seueur gurun. Turki Erdogan hanya 700 ribuan. Turki itu 1/6 dari kita. Kita menjadi negeri terbesar ke-7 di dunia. Terbesar ke-1 Rusia. Itu sekitar 17 juta. Ada 9 waktu. Terbesar kedua itu antara Amerika, Cina dan Kanada bersaing. Kita ke-7. Tapi di antara negeri kaum muslimin kita nomor 1. Tapi meskipun kita ke-7, sumber daya alam kita paling top sedunia. Tapi pertanyaannya, jangankan jadi macan Asia, jangan-jangan kita jadi cacing Asia. Kenapa? Nah, innallaha la
yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah teh ieu pami nyarios maka urang ya. Wahai bangsa Indonesia, ulah nyalakeun Allah. Kenapa sekarang dalam berbagai keterbatasan kurang kumaha ku Allah diberikan sumber daya alam yang luar biasa, luas tanah yang luar biasa, dan dipakai benar, dari pakai kacau jadi seperti itu. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Timbulnya berbagai macam hal disebabkan karena ulah-ulah tangan manusia. Maka sikap kita kembali ke fitrah. Apa kembali fitrah teh? Allah telah menganugerahkan bangsa Indonesia sumber daya yang luar biasa. Kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan cara apa? Rawat Indonesia sesuai fitrah, sesuai Islam. Maka kelola Indonesia berdasarkan syariat Islam, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sampai ke sana Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan realitas. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sakedap di 81 tahun Indonesia usianya. Tapi sebelum Indonesia ada sudah ada ormas Islam. Satu, Serikat Dagang Islam. Tanggal berapa lahirnya? Ada orang Serikat Dagang Islam di orang SD, ayah kan? Pocin orang SD. Serikat Dagang Islam lahir tanggal 16 Oktober 1900. Kita dikasih tahu beberapa kali nggak apa? Iya. Terus ayah Muhammadiyah. Sudah tahun Muhammadiyah. Pada tahun Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir tahun seberapa? 1912. Betul. Tanggal bulan berapa? Biar Ustaz aja ngapain. Kita malah lupa terus kan. Nggak ada ujian ya. Tanggal 18 November. Nggak ada ujian nanti nggak dihafal. 1912. Kasih antar lagi yang dilakuin Pak. NU lahir tahun seberapa? 16. 1926. Tanggal seberapa? Abdi kawas kelimbangan. Wah, di itu bapakku. Orang kali teh kopian lagi NU. Ayo kopian NU orang kali. Wabi ditaras. Ari NU lahir tahun seberapa? Dan kapal. Sebentar. Betul lahir 31 Januari 1926. Diidai Persis. Kok Persis tahun seberapa? Nah, pada saat Pak Hendayana ini salah satu konsultan Darut Tauhid. Ari Persis itu terang sudah pun Persis terang 1833. Versi betul. Jadi Persib orang Bandung pernah terang Pak. Tahun seberapa Persib? 1933. Sabar kali juara liga. Waduh. 5. Sabar kali 5 kali juara teh. Tahun sabar wae. Anu kahiji. Salapan dia salapan opat. Satu gol katana. Widodo ya. Jadi lawan Petrol Kimia di tempat saya. Nah jadi Persima 1833. Ari Persisma 1823. Jadi Persis 10 tahun lebih muda daripada Persib. Jadi geser orang Persis. Nah, masalahnya gini. Ketika situasi hari ini ada Muhammadiyah dengan gayanya, ada Persis dengan gayanya, ada NU dengan gayanya, ada Syarikat Islam, ada Hidayatullah dan Pak Amin dengan gayanya, ada Al-Irsyad dengan gayanya, ada Mataul Anwar dengan gayanya, ada siapa lagi? PUI dengan gayanya, ada FPI Front Pembela Islam dengan gayanya, belum ada partai-partai dari Partai Masyumi, P3, PKS, Partai Umat banyak. Nah, berbilangnya kelompok Islam
jangan saling melemahkan, tapi harus saling melengkapi. Makanya kita suka mengatakan begini, kita ini Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad yang merindukan Persis, persatuan Islam. Supaya umat Islam bersatu, kita ini butuh MUI. Kalau umat bergerak, yang bergerak harus siapa? Ulama. Maka ada Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Jadi nahnu, kita ini adalah muslimun. Nah, oleh karena itu dalam mengimplementasikan surah Al-Ra'd ayat 11 itu kita harus bersinergi, bersatu untuk menjaga fitrah bagaimana Indonesia yang telah Allah anugerahkan kenikmatan yang begitu luar biasa itu dapat terjaga fitrahnya menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lamun Indonesia tidak jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, nah mengaruksak nama adalah bangsa Indonesia sendiri yang menjadi kaki tangan oligarki, yang menjadi kaki tangan asing dan asing. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Abu Jihad, Ustaz Umi, ahlan wa sahlan. Ya tebik-tebik di Maroko ya, di Maroko. Tapi sanes Maroko Afrika ya, Maroko Ciamplas lah. Di Kabupaten Bandung Barat, alhamdulillah. Nah, Ustaz Solihin di Majalaya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terus kita mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Melakukan perubahan itu. Melakukan perubahan itu, kalau kita melihat contoh Nabi Muhammad SAW, mukjizat Rasulullah Muhammad yang paling besar itu apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad? Karena pada waktu itu di tengah masyarakat Quraisy, orang yang dianggap hebat, orang yang dianggap superior adalah orang yang ahli membuat syair. Pada hari ini kaitan dengan ilmu pengetahuan, sekarang Barat membanggakan ilmu pengetahuannya. Kalau kita lihat itu Amerika belajar di Cina dalam berbisnis, kemudian Turki belajar juga ke Eropa, tapi Eropa belajar kepada para khilafah Abbasiyah dan Umayyah. Jadi hebatnya peradaban Barat hari ini itu bukan original, tapi mereka mengambil dari peradaban kekhilafahan Islamiyah pada Abbasiyah dan Umayyah. Abbasiyah di Baghdad, Umayyah di Cordoba. Mereka belajar mengambil kemudian menjadi superior. Jadi kalau orang Malaysia mengatakan begini kepada orang Indonesia, Indonesia itu punya masa lalu, Malaysia punya masa depan. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena yang jadi tolak ukurnya, Indonesia pernah hebat ketika ada Majapahit dan Sriwijaya. Malaka kalah superior dengan Majapahit dan Sriwijaya. Tapi hari ini Malaysia merasa lebih hebat daripada Indonesia. Kalau kita jawab begini, saya itu bangga dengan masa lalu. Tapi masa lalu kita bukan Pajajaran sebagaimana Dede Mulyadi, bukan Majapahit, bukan Singosari, bukan Mataram, bukan Sriwijaya, bukan Tarumanagara, bukan Salakkanagara. Tapi masa lalu yang kita maksud adalah masa lalu itu adalah pertama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian siapa lagi? Tabi'in. Kemudian siapa lagi? Tabi'in. Jadi sistem politik Islam itu pernah menguasai dunia, yaitu zaman Umayyah dan Abbasiyah, diteruskan dengan Turki Utsmani, Amerika
hanya baru 2 abad. Cina belum 1 abad. Turki 6 abad. Abbasiyah dan Umayyah itu berabad-abad lebih daripada Turki Utsmani. Jadi secara keseluruhan kita ini pernah memimpin peradaban sebanyak 14 abad, 1400 tahun. Sekarang kita di bawah. Kalau kita mau kembali kepada asal, maka kita harus kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita tidak kembali kepada Islam, berarti kita kembali kepada setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Saya kira itu pengantar Pak Luki untuk kita diskusi untuk barangkali ini banyak pembicara semua ini boleh menyampaikan perspektifnya, tapi yang jelas kita bersinergi untuk menjadi lokomotif perubahan. Insya Allah harapan itu masih ada, insya Allah. Baik,